Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat. Sahabat Matematika Official kembali hadir untuk melanjutkan pembahasan paket soal penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 7 memasuki video keempat. Yang pada episode kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan linier satu variabel. Nah, maka dari itu siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar fokus hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Selanjutnya, bila dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman, sahabat, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Likes, komen yang positif, mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagian dari amal soleh kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk sesamanya. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, tentukan nilai 6x dikurangi 5 untuk x penyelesaian dari persamaan 3 dikali dalam kurung 2x min 3 tutup dikurangi 2 dikali dalam kurung x min 6 tutup sama dengan 2 dikali 5x plus 3 tutup. Penyelesaian kita tulis dulu, kemudian kita buka masing-masing kurung dengan mengalihkan bilangan-bilangan yang di depan kurung terhadap suku-suku yang ada di dalam kurung dengan menggunakan sifat distributif. 3 kita kalikan dengan 2x dan kita kalikan dengan negatif 3. Kemudian negatif 2 kita kalikan dengan x dan kita kalikan dengan min 6. Ruas kanan 2 kita kalikan dengan 5x, kemudian kita kalikan dengan 3. Hasilnya kita tulis di bawahnya. 3 dikali 2x adalah 6x, 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9, negatif 2 dikali x negatif 2x, negatif 2 dikali negatif 6 positif 12, 2 dikali 5x 10x, 2 dikali 3 6. Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis untuk ruas kiri karena di sini ada suku sejenis yang bervariabel x dan suku sejenis konstanta. Antar kelompok dipisahkan dengan tanda plus. 6x sejenis dengan min 2x, negatif 9 sejenis dengan positif 12. Kita sederhanakan yang ruas kiri. Nah, kita dapatkan sebuah persamaan linier satu variabel. Ruas kiri ada 2 suku, ruas kanan ada 2 suku. Sekarang kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Untuk suku bervariabel kita kumpulkan di ruas kiri, dan suku konstanta kita kumpulkan di ruas kanan. Sehingga kita harus memindah konstanta 3 ke ruas kanan menjadi min 3, dan suku bervariabel 10x kita pindah ke ruas kiri menjadi min 10x. Sehingga kita peroleh 4x dikurangi 10x min 10x dari positif 10x di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi min. Kemudian min 3 dari konstanta positif 3 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min. Ruas kiri dan ruas kanan kita sederhanakan.
Kita dapatkan negatif 6X sama dengan 3. Koefisien X belum 1, berarti koefisien X negatif 6 ini kita gunakan untuk membagi konstanta di ruas kanan. Nah, seperti ini. 3 dibagi koefisien X yaitu min 6, hasilnya sama dengan negatif setengah. Kemudian yang ditanyakan adalah 6X dikurangi 5. Artinya nilai X ini kita ganti dengan perolehan kita, yaitu X sama dengan negatif setengah. Nah, ini 6X min 5 sama dengan 6. X-nya kita ganti min setengah. Artinya 6 kita kalikan min setengah dikurangi 5. 6 dikali min setengah adalah negatif 3, dikurangi 5 hasilnya negatif 8. Jawaban yang sesuai adalah option D. Soal berikutnya. Nomor 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan setengah X dikurangi 2 sama dengan 1/4 X ditambah 3/2. Penyelesaian, kita harus menghilangkan bentuk pecahan ini. Caranya adalah kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita kalikan dengan bilangan yang bisa dibagi oleh penyebut-penyebut yang ada, yaitu penyebut 2 dan 4. Bilangan yang bisa dibagi tidak bersisa ketika dibagi 2 dan dibagi 4. Dan di sini kita pilih yang paling kecil, yang sering kita sebut dengan KPK. Dari 2 dan 4 adalah 4. Maka ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kalikan dengan 4 ini. Ruas kiri kita kali 4, kita kurung. Karena 4 ini akan kita kalikan pada semua suku di ruas kiri. Demikian juga ruas kanan juga kita munculkan kurung walaupun soalnya tidak ada kurung. Karena 4 di ruas kanan ini juga akan kita kalikan dengan semua suku yang di ruas kanan. 4 di ruas kiri dan 4 di ruas kanan ini kita kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung dengan menggunakan sifat distributif. Untuk ruas kiri 4 dikali setengah X, kemudian 4 dikali negatif 2. Ruas kanan 4 dikali 1/4 X, dilanjut 4 dikali 3/2. Hasilnya adalah 4 dikali setengah X 2X, 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Ruas kanan 4 dikali 1/4 X adalah 1X, kita tulis X. Dan 4 dikali 3/2 adalah 12/2 atau 6. Sekarang kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Untuk suku bervariabel kita kumpulkan di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Ingat, pindah ruas ganti tanda. Kalau semula negatif, pindah ruas menjadi positif. Dan kalau semula positif, pindah ruas menjadi negatif. Ini yang kita pindah adalah negatif 8 dulu. Kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 8. Kita sederhanakan 6 ditambah 8, 14. Kemudian 1X ini kita kumpulkan dengan suku sejenis 2X. Maka 1X kita pindah ke ruas kiri menjadi min 1X. Kita sederhanakan 2X dikurangi 1X adalah 1X atau cukup ditulis X. Ruas kanan 14. X sama dengan 14 adalah penyelesaian dari setengah X dikurangi 2 sama dengan 1/4 X ditambah 3/2. 14 ada pada option A. Soal berikutnya, nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2/5 dikali dalam kurung 3X min 2. Sama dengan X min 1/2 dikurangi 2X min 3/3. Penyelesaian. Di sini ada pecahan. Yang pertama adalah 2/5. Yang kedua X min 1/2. Dan yang ketiga adalah 2X min 3/3. Kita harus menghilangkan
bentuk pecahan ini supaya kita mudah dalam menyelesaikannya. 5, 2, dan 3 harus kita kalikan dengan KPK dari 5, 2, dan 3 agar pecahan ini menjadi hilang. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 5, bisa dibagi 2, sekaligus bisa dibagi 3 adalah 30. Maka semua suku baik di ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan 30. Kita tulis dulu, nah seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ruas kiri 30 ini kita kali 2/5 yang ada di luar kurung terlebih dahulu. Sedangkan untuk ruas kanan 30 ini kita distributifkan, kita kalikan pecahan X-1/2 dan kita kalikan pecahan 2X-3/3. Nah seperti ini. 30 dikali 2/5, 30 dikali 2, 60, 60 dibagi 5, 12. Dalam kurung tetap, jangan dikalikan 30 yang dalam kurung, karena nanti efeknya dia sudah akan kena akibat dari 30 dikali 2/5. Hal ini karena hasil perkalian 30 dikali 2/5 yaitu 12 akan kita distributifkan dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Nah sekarang ini 30 dikali X-1/2. Caranya adalah 30 ini kita bagi 2, yaitu kita bagi penyebut, hasilnya nanti adalah 15, kita kalikan dengan yang di dalam kurung bagian pembilang yaitu X-1. Kemudian ini min 30 dibagi 3, hasilnya adalah min 10, kita kalikan dengan pembilang yaitu 2X-3. Nah seperti ini. Yang ruas kanan 12 ini kita distributifkan, 12 dikali 3X adalah 36X, 12 dikali min 2 negatif 24. Tadi 30 dibagi 2 adalah 15 dan min 30 dibagi 3 adalah min 10. Sekarang kita membuka kurung di ruas kanan dengan distributif, 15 kita kalikan X dan kita kalikan min 1, min 10 kita kalikan 2X dan kita kalikan min 3. Nah ini hasilnya, ruas kiri tetap, ruas kanan 15 kali X adalah 15X, 15 kali min 1 min 15. Dilanjut negatif 10 dikali 2X, negatif 20X, negatif 10 dikali negatif 3, hasilnya positif 30. Di ruas kanan ada suku-suku yang berbeda jenis, maka kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis untuk disederhanakan. Nah seperti ini, antar kelompok yang berbeda dipisahkan tanda plus, kemudian kita sederhanakan, 15X dikurangi 20X min 5X, negatif 15 ditambah 30 positif 15. Nah sekarang kita akan memindah konstanta yang ada di ruas kiri ini, kita pindah ke ruas kanan. Berikutnya nanti disusul suku bervariabel negatif 5X kita pindah ke ruas kiri. Boleh dipindah bersama-sama, boleh bertahap. Bertahap itu biar jelas langkah-langkahnya. Di sini kita buat bertahap ya. Ya seperti ini, negatif 24 dulu pindah menjadi plus 24. Kemudian kita sederhanakan dengan 15 menjadi 39. Berikutnya adalah negatif 5X ini kita pindah ke ruas kiri menjadi plus. 36X ditambah 5X kita sederhanakan, hasilnya 41X. Ruas kanan tetap 39. Untuk mendapatkan X adalah konstanta di ruas kanan dibagi koefisien X yaitu 41. Hasilnya X adalah 39/41. Tidak bisa disederhanakan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal 39/41. Ini sesuai dengan jawaban pada option mana? B ya, B. Oke. Jadi karena ini memuat pecahan dan juga ada kurung, memang dibutuhkan
kehati-hatian, kecermatan, ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Ini soal pemecahan masalah. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 135. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah titik. Penyelesaian. Di sini ada 3 bilangan ganjil berurutan. Kita harus memperhatikan pola dari bilangan ganjil berurutan. Misal, bilangan ganjil pertama 5, maka bilangan ganjil kedua adalah 7. 5 ke 7 naik 2. Setelah 7 nanti 9. 7 ke 9 juga naik 2. Artinya bahwa bilangan ganjil yang berurutan selalu naik 2 atau bertambah 2 untuk menuju bilangan berikutnya. Maka kita misalkan dengan dimulai dari bilangan pertama, kita misalkan X, ya, bilangan ganjil pertama. Kalau bilangan ganjil pertama X, maka bilangan ganjil kedua akan naik 2 atau bertambah 2. Kita tulis X ditambah 2. X ditambah 2 tidak bisa disederhanakan menjadi 2X, salah, itu dikali. Ini tidak sejenis, ya tidak bisa dijumlahkan. Biarkan apa adanya seperti itu. Kemudian bilangan ganjil ketiga berarti bertambah 2 lagi dari mana? Dari X plus 2 ditambah 2, maka menjadi X plus 4. Nah, begitu. Nah, setelah kita misalkan ketiga bilangan ganjil yang berurutan itu sebagai bilangan yang masih misteri, berikutnya adalah kita gunakan kata kunci untuk menyusun model matematikanya. Kata kuncinya adalah 3 bilangan ganjil itu berjumlah 135. Nah, kita susun model matematikanya, yaitu ketiga bilangan ganjil pertama X, bilangan ganjil kedua X plus 2, dan bilangan ganjil ketiga X plus 4, ini ketika kita jumlahkan harus sama dengan 135, sesuai dengan kata kunci pada soal. Nah, seperti ini. Bilangan pertama X ditambah bilangan kedua X plus 2 ditambah bilangan ketiga X plus 4, hasilnya sama dengan 135. Kemudian X dan X suku sejenis kita kumpulkan, 2, 4 juga kita kumpulkan untuk disederhanakan. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan. X ditambah X ditambah X artinya 1X ditambah 1X ditambah 1X adalah 3X, 2 ditambah 4, 6. 3X ditambah 6 sama dengan 135. 6 kita pindah ke ruas kanan untuk kita kumpulkan dengan suku sejenisnya menjadi min. Ekivalen 3X sama dengan 129. 129 kita bagi dengan koefisien X. Fungsi koefisien selalu untuk membagi konstanta di ruas kanan. Diingat-ingat itu. Nah, seperti ini. X-nya hasilnya 43. Ini belum selesai karena pertanyaannya adalah jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Nah, maka kita tulis. Yang terkecil tentu bilangan yang pertama. Nah, yaitu X, yang mana nilai X-nya 43. Kita tulis bilangan yang pertama 43. Yang terbesar adalah bilangan yang ketiga, yaitu X plus 4. X-nya kita ganti 43 sebagai perolehan dari sini. Maka bilangan ketiga adalah 43 ditambah 4 sama dengan 47. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil berarti 47 ditambah 43. Nah, ini terbalik ya, 43 ditambah 47 tidak masalah. Karena apa? Berlaku sifat komutatif. Hasilnya 90. Sesuai dengan option C. Ya, option C. Gimana? Asik bukan? Iya, apalagi memasuki soal-soal pemecahan masalah, kita dituntut untuk bisa mentransformasi cerita atau narasi menjadi model matematika. Dibutuhkan kemampuan analisis yang bagus. Kita dilatih ini ya.
Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 5. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x plus 15 meter dan 5x dikurangi 5 meter. Ukuran panjang diagonal taman tersebut adalah titik. Penyelesaian untuk memudahkan kita gambar sebuah persegi panjang dan kita beri nama ABCD sebagai representasi dari taman yang berbentuk persegi panjang. Kita beri nama ABCD untuk memudahkan menyebut nama diagonalnya. Karena apa? Kata kuncinya ini ada pada diagonal. Bagaimana kata kunci ada pada diagonal? Kita harus ingat tentang sifat diagonal persegi panjang ketika kalian belajar bangun datar di SD. Tentang sifat-sifat bangun datar dari persegi panjang, salah satu sifatnya terkait diagonal berbunyi diagonal persegi panjang adalah sama panjang. Mana atau diagonalnya? Ini yang kita beri ruas garis penghubung dari titik sudut ke titik sudut yang berhadapan yang berwarna merah ini, yaitu AC dan BD. Maka ukuran yang diketahui dalam bentuk aljabar pada soal ini kita misalkan sebagai ukuran AC dan BD. AC-nya kita anggap yang berukuran 3x plus 15 meter, sedangkan BD-nya adalah yang berukuran 5x min 5 meter. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sifat dari diagonal persegi panjang adalah sama panjang. Nah, ini menjadi kata kunci, yaitu AC sama dengan BD karena diagonalnya sama panjang, sementara diagonalnya adalah AC dan BD. Jadi AC sama dengan BD. Nah, untuk menyusun model matematikanya, karena AC adalah mewakili 3x plus 15 dan BD mewakili 5x min 5, maka 3x plus 15 kita substitusikan ke diagonal AC, sedangkan 5x min 5 kita substitusikan ke diagonal BD. Maka kita dapatkan model matematika berupa persamaan linier satu variabel. 3x plus 15 adalah diagonal AC sama dengan 5x min 5 adalah diagonal BD. Selanjutnya kita selesaikan dengan kaidah menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang sudah banyak kita bicarakan di depan. Oke? Kita pindah ruas dulu untuk 15 menjadi min 15. Min 5 min 15 adalah min 20. Berikutnya suku bervariabel 5x kita pindah ke ruas kiri untuk kita kumpulkan dengan suku sejenisnya yaitu 3x menjadi negatif 5x. 3x dikurangi 5x adalah negatif 2x. Ruas kanan tetap negatif 20. Untuk mendapatkan x negatif 20 konstanta di ruas kanan, kita bagi dengan koefisien x yaitu negatif 2. Negatif dibagi negatif adalah positif. Kita dapatkan nilai x 10. Ini belum menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah ukuran panjang diagonal taman sebenarnya. Karena yang diketahui di sini belum sebenarnya, masih memuat variabel, belum pasti ukurannya berapa. Nah, dengan mendapatkan nilai x sama dengan 10 ini, kita bisa memastikan berapa ukuran dari panjang diagonal taman tersebut. Lalu kita substitusikan kemana 10 ini? Ke AC atau ke BD. Karena AC sama dengan BD, ya boleh kita substitusikan ke mana saja. Artinya boleh ke AC, boleh ke BD. Dijamin pasti sama hasil akhirnya. Oke, kita ambil yang AC ya. 3x plus 15 itu miliknya AC. X-nya adalah 10, kita substitusikan. 3 kali 10 ditambah 15, 30 tambah 15, 45 meter. Jadi diagonal taman yang berbentuk persegi panjang itu adalah 45 meter. Kita pastikan bahwa
ketika kita substitusikan ke BD, hasilnya juga akan 45. Coba 5X dikurangi 5, X-nya 10. 5 dikali 10, 50, dikurangi 5, 45. Sama kan? Sama. Jadi jawaban yang sesuai adalah option A. Baik, demikian yang bisa kita sajikan untuk episode kali ini. Insya Allah masih akan berlanjut pada sajian pembahasan soal-soal berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Official. Siap menghadapi PAS, sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.